sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Maha Menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Engkau lah yang mengumpulkan kami, Engkau lah yang memberi hidayah taufik kepada kami, Engkau lah yang kuasa menerima semua ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabb. Hadirin Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di dalam surat Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di dalam surat jadi yang sangat penting bagi kita adalah kita cintai Allah, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ingin selalu bersama Allah, ingin dicintai Allah, maka yang ada dalam pikiran kita adalah berbuat baik, berpikir baik, berkata baik, terutama berhati baik. Kenapa kita berbuat kebaikan berat? Sebab kurang ikhlas. Sebetulnya kalau kita berbuat baik, itu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in atsatum falaha.
surat Al-Isra ayat 7 ya. Maaf hadirin. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejelekan itu pula yang kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7 ya. Maka kalau kita berbuat baik kepada siapapun, aslinya kita itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka apa yang harus berat? Kita sedekah, yang beruntung diri kita sendiri. Dosa diampuni, bala ditolak, dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Kita tidak usah banyak berpikir orang lain berterima kasih atau tidak. Jangan ngasih sama orang itu, dia orangnya tidak tahu terima kasih. Bukan urusan kita. Jangan ngasih sama dia, nanti dia lambat laun jadi bergantung kepada kita. Tahu dari mana? Jangan ngasih kepada dia, nanti lama-lama dia jadi manja, nanti bakal minta lagi, kita yang akan dituhankan. Sok tahu, tahu dari mana? Kita berbuat baik itu sudah balik ke kita sendiri. Maka berbuat baik kepada siapapun, rahmatan lil alamin, kepada yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Jangan pilih-pilih, dia kayaknya nih bakal ngebales nih kebaikan saya. Itu tidak asli. Kita sering bahas, ada orang yang berbuat baik agar orang lain tahu kita ini orang baik. Tidak ikhlas. Ada yang berbuat baik agar dikenal sebagai orang baik. Tidak bagus. Ada yang berbuat baik agar dia jadi baik ke kita. Tidak ikhlas juga. Ada yang berbuat baik agar dia tidak berbuat jelek kepada kita. Itu juga kurang. Yang terburuk adalah berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi, yang akibatnya kita jadi menguasai dia. Itu mah penjahat. Kenapa kamu berbuat baik? Kenapa kita berbuat baik? Ya karena Allah nyuruh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Jadi mari kita ubah mindset kita ya, bahwa kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mulia, dan kalau kita ingin selamat, husnul khotimah, maka kita harus jadi orang baik. Baiknya itu baik yang asli, baik yang sampai ke lubuk hati yang paling dalam, baik yang tidak mengharapkan apapun kecuali Allah ridho. Kalau gitu tidak ikhlas dong, masih ngarep-ngarep Allah ridho. Justru itulah ikhlas. Kalau tidak ngarep apa-apa baru tulus, belum jadi amal. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah nyuruh berbuat baik. Karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Karena Allah bersama, benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Dan kita tidak usah pikirkan, tidak usah berlelah-lelah
memikirkan orang lain terima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, itu sama sekali bukan wilayah kita. Lah, kalau kita berbuat baik, yang paling untung kita sendiri kok. Masa kita hitung-hitungan buat diri sendirian? Nah, jadi kalau nanti ada greget ingin berbuat baik, sebaiknya jangan ditunda dan jangan terlalu banyak mikir. Saya mau ngasih makan kucing. Kucing itu mah kucing garong. Tahu dari mana? Digarong juga belum oleh kucing. Lihat dari ekornya nyengklik. Tipu daya. Dasar pelit. Ikan mau dikasihin ke kucing, dikunyah tuh sampai ke cucuk-cucuknya. Tuh, kita minta 17 kali, tunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat. Tahu orang yang diberi nikmat? Nabiyin, sidiqin, syuhada, solihin. Semuanya ahli kebaikan. Jadi kalau ada greget, lihat temen ngeliatin roti kita terus, jangan. Dasar si pelit mikir. Kita makan roti, lihat temen menganga, langsung. Nah, caranya ini juga itu tidak ridho. Enggak. Kalau dibagi dua nggak enak, kasihkan aja semuanya. Lalu kita mana? Nggak akan mati kelaparan ngasihin roti yang kita sukai, betul? Ambil aja. Saya sudah kok. Ya sudah tadi ngebuka bungkusnya. Aduh, nikmat. Katanya nikmatnya hidup itu adalah ketika Allah mencintai kita, dan diantaranya adalah berbuat baik. Jadi jangan ditunda. Sedang jalan, lihat ada puntung rokok, terlintas di hati, kasihan kalau yang nginjak nggak pakai sendal. Udah nggak usah, nanti juga ada yang ngeberesin. Kan semuanya pakai sepatu, mana ada orang pakai nyeker. Terus alasan lewat, Allah nyatet, Allah yang melintaskan, kufur nikmat. Tinggal ambil, matikan rokoknya, buang ke tempat sampah, dan tidak usah diposting, ya. Masya Allah, sudahlah. Bukan tidak boleh, tapi nggak harus semua diposting lah. Tuhan kita bukan followers, Tuhan kita bukan subscribers, apalagi viral lah, mau ngapain.
Tidak usah sibuk dengan mikirin viral enggak viral, sama saja. Yang penting Allah ridho. Jangan jadi hamba viral ya, terus jengkel, aneh nggak viral. Terserah Allah mau diviralkan atau tidak. Yang paling penting yang kita lakukan Allah suka. Pas mau nyebrang, ada akhwat mau nyebrang, pas dilihat udah sepuh, sama itu juga akhwat. Nggak boleh, nenek mah nyebrang sendiri, udah terlatih kan. Kita nggak usah langsung pegang tangan, dan mobilnya juga nggak ada yang lewat ya. Tolong bantu cegah, maaf, seberangkan, nikmat. Tidak usah bak bibu, terima kasih. Qadarullah kemarin melihat sebuah tayangan, ada turis sepuh. Ini viral berat di luar negeri. Turis sepuh di pantai terjebak ke lumpur sehingga tidak bisa keluar dari lumpurnya, nancep kedua kakinya, suami istri. Terus ada seorang pemuda muslim lihat seperti itu, mendatangi orang sana, ini orang kampung itu, melihat dua turis terjebak begini tidak bisa bergerak ya. Akhirnya dia datang, dia tolong, dia berusaha cabut kaki satu, tidak bisa juga. Bantu ibunya, akhirnya tasnya, ranselnya, coba ini dibuka dulu mungkin. Dia turun, di sana dikomentari, padahal kalau mau nyuri udah pas betul itu momentumnya. Karena nancep di sana ya kan, mau ngejar bagaimana? Tas dan barang berharga diambil, disimpan, diamankan. Apa yang terjadi dek? Sesudah sulit beliau merebahkan dirinya, pemuda ini, sehingga ibu itu naik ke badannya, mencabut kakinya, naik jalan di atas badannya untuk mencari. Begitupun si bapaknya, berat. Dan sesudah selesai itu, jalan kedua, terima kasih, pergi saja. Tidak minta apa, imbalan, ucapan terima kasih. Pergi ke arah yang berbeda, melanjutkan pekerjaan lain. Selalu indah, terlalu indah untuk dikenang. Perasaan lagu itu ya, sulit untuk dilupakan. Kita dengar cerita orang baik saja udah seneng, betul? Orang itu orangnya baik banget, murah senyum, kata-katanya juga tidak pernah melukai. Orang itu kalau ketemu tuh selalu kata-katanya tuh bikin seneng. Udah gitu badannya harum. Dan yang paling mengesankan, suka bagi-bagi emas. Aduh, dengernya aja gembira nih, padahal ngarang saya. Apalagi ketemu dengan orang baik betulan, jauh lebih gembira, betul? Mendengarnya saja gembira. Terus melihat tayangan orang berbuat baik, senang kita. Mendengar senang, melihat lebih senang, ketemu jauh lebih senang. Ada yang lebih senang dari semua itu. Apa? Kita yang jadi orang baiknya, ya. Halo, pengen tidak nih? Kayaknya kurang pengen. Suudon loh, jangan kayak gitu, haram hukumnya. Tuh udah emosi lagi. Apalagi kalau kita bercita-cita husnul khotimah. Tahu arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Akhir yang baik itu sederhana. Husnul khotimah itu hadiah dari Allah bagi orang yang mengisi waktunya hanya dengan kebaikan. Maka sekali lagi,
Kalau kita ingin dicintai Allah, ingin senantiasa bersama Allah setiap saat, maka kuncinya adalah berbuatlah kebaikan yang ikhlas, yang tidak memikirkan apapun dari siapapun selain Allah yang Maha melihat, ridho. Jadi kita tidak bisa membedakan nolong orang yang kaya dengan yang miskin. Dua-duanya hamba Allah. Jangan orang kita udah kaya nggak perlu ditolong. Enggak. Kalau lagi sulit kita bantu. Seperti memberi makan. Tidak hanya memberi makan orang miskin. Sahabat juga memberi makan, menjamu Rasulullah SAW. Rasulullah bukan orang miskin, Abu Bakar As-Siddiq bukan orang miskin, sahabat-sahabat tidak semuanya miskin, dijamu. Artinya jangan ragu-ragu. Kalau mau menjamu jangan karena orang kaya, sudah udah bisa beli. Jangan, jamu saja. Karena kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Siapa tahu kalau kita melakukan kebaikan itu dan Allah nerima, orang kaya itu terinspirasi jadi dermawan. Benar? Jangan hanya ke orang penting sementara duniawi, pejabat, tokoh, apalagi hanya populer karena punya medsos, dia YouTuber atau apa, waduh kemudian kita excited sekali, ya senang, kemudian tapi ke yang lain enggak, kita rata saja. Nolong orang tuh, memberi makan orang lapar bagus. Orang lapar kan bukan hanya orang miskin, saya juga lapar ya. Benar hadirin? Kasihan orang yang lapar. Kalau yang miskin aja yang dikasih, kaya juga kekerebekan. Nah hadirin sekalian, ayo dan kata kuncinya adalah surat Al-Isra ayat 7 tadi. Itu kuncinya berbuat baik tuh, bahwa kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum, kita berbuat baik untuk diri sendiri. Jadi kalau kita kikir berbuat baik, kita tuh zolim kepada diri sendiri. Tidak ada urusan dengan orang lain berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, sama sekali bukan. That is not our business. Benar gitu ya? Yes, begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik. Saya yang beruntung. Jadi kenapa kita harus kikir? Nanti ya pas sedekah, ini sedekah nggak ada urusan dengan nantinya lari kemana, keluar, inilah keuntungan buat saya. Traktir yang benar itu hadirin ya, karena memberi makan itu termasuk amal jariyah. Amal jariyah, karena kalau udah dimakan dia jadi energi, jadi sel, jadi penguat kebaikan, jadi kebaikan bagi kita. Memberi makan orang soleh, dia sholat, maaf beliau, saya suka tidak enak nyebut dia itu ya, asa kurang hormat. Udah nyebut ahli ibadah, dia, apalagi kepada Rasulullah, dia, gak boleh. Berani nyebut kepada Rasul dia. Kalau maling, dia maling ayam, tidak perlu beliau maling ayam. Kalau kepada Rasulullah hormat betul. Pribadi tidak berani mengatakan. Nabi berkata, kita yang berkata. Rasulullah bersabda. Allah berkata. Kalau pribadi asa enggak berani, lebih nikmat Allah berfirman.
Karena itu hanya Allah yang bisa berfirman, yang bisa bersabda Rasulullah. Kalau kita berkata, jangan disamakan kalau bisa, ya. Tapi kalau ada yang mengatakan hal tersebut, kita berbaik sangka. Jangan sesudah mendengarkan ini, oh Ustadz itu kurang adab. Nggak boleh. Siapa tahu beliau sangat mencintai, hanya memang itu yang disampaikannya bisa berbeda. Jadi jangan ragu-ragu. Ada terlintas di hati untuk berbuat baik dan kita memiliki kapasitas berbuat baik itu, lakukan. Jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan ditunda, karena setan pasti membuat kita punya alasan untuk tidak berbuat baik, dan setan juga pasti membuat kita ingin menunda kebaikan sampai hilang kesempatannya. Kita simak ayatnya ya, silakan. Quran surah Luqman surah ke-31 ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Ya bunayya, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, duhai anakku, innaha, sesungguhnya jika ada satu perbuatan sebesar zarrah, sebesar biji sawi, dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan ganjarannya, balasannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Sudahlah, mau bahagia, kalau mau, kalau tidak harus jelas nih hadirin, sudah malam nih ya, jangan bikin emosi. Mau bahagia? Nah, jawab juga harus ikhlas, kan nada itu menunjukkan emosi. Mau? Nah, mau bahagia? Agak dipaksakan. Sok tahu, suudon terus. Astagfirullah. Jadi bahagia itu hanya ada dalam kebaikan. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah wa lanajziyannakum, bagaimana ajrum bi ahsani makanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan balasan di akhirat nanti lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Sudahlah, udah, gak usah ribet sekarang. Siapkan diri untuk menjadi orang baik dan berbuat baik dan mengajak orang lain baik, serta mencegah orang berbuat buruk. Tidak usah pusingkan apapun respon orang. Kalau kita berbuat baik dengan niat dan cara terbaik, kita harus siap menerima kenyataan. Tidak akan semua orang suka, tidak akan semua orang menghargai, bahkan sebaliknya, mungkin yang kita lakukan ditertawakan, dicemooh, diremehkan.
apa-apa, itu hanya untuk menyempurnakan saja kebaikan kita. Lempeng saja, terus saja, terus saja. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah nyuruh dan Allah suka. Selesai. Ibu, kenapa ibu sabar sekali ngurus anak? Anaknya rewel, bawel, ngerjain terus, tidak nurut, tapi ibu kok sabar? Apa rahasianya? Ya, karena Allah nyuruh saya berbuat baik dan Allah mencintai. Tapi anaknya belum nurut, itu ada waktunya nanti, karena saya tidak bisa membulak-balik hati anak. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Emang kalau kita ngedidik anak harus langsung anak jadi soleh? Enggak. Nabi Yakub, anaknya tidak semua langsung soleh, nakal sebagian itu. Padahal anak Nabi itu, masa adiknya dimasukin ke sumur? Kita aja nakal nggak gitu-gitu amat. Saya nggak ngecemplungin adik saya ke sumur. Atau ada yang nyemplungin? Kita mendidik anak adalah amal soleh. Mbak, kenapa Mbak bertahan segitu suami kelakuannya kayak gitu? Seperti yang tidak menghargai istri. Ya, karena bagi saya berumah tangga itu amal soleh. Tugas saya adalah berbuat baik, berhati baik. Perkara suami jadi baik atau tidak, ya mana bisa saya ngebulak-balik hatinya. Sedangkan hati suami saja saya tidak tahu di mana. Biarlah, itu urusan Allah. Yang penting saya lakukan yang terbaik dengan niat baik. Ada waktunya Allah memberikan keputusan untuk apapun juga. Ini bos, kenapa Bapak sudah membanting-banting tulang, memeras-meras keringat oleh istri? Hah? Cuma segini? Yang bener aja dong jadi suami, ya? Jangan diambil lagi. Ya sudah. Ya memang Allah menitipkan rezeki. Hari ini cuma alasan. Memang istrinya sangat jago mencari uang, disembunyikan dimanapun selalu ketemu. Ya, jago sekali memang. Sembunyikan di celana, sarung bantal, ketemu. Berbahagialah bagi suami yang punya istri pandai mencari uang. Gak ada yang ideal dalam hidup ini, hadirin. Tapi menjadi nikmat kalau kita niatkan jadi amal soleh. Kerja nggak ada kaitan dengan karir. Kerja tidak ada kaitan dengan gaji. Kerja bagi kita adalah ladang amal soleh. Terserah Allah, gaji mah rezeki lewat pintu mana saja sah. Tidak harus kepikir oleh kita. Tidak harus terbayangkan. Tidak harus bisa diperhitungkan. Allah ngasih rezeki sesuka Allah. Ya, saya hidup sudah agak lama, nggak pernah ngerti rezeki itu dari mana. Ada sih yang terdeteksi, dikit dibanding dengan yang tidak terdeteksi itu. Makanya capek-capek kerja saja yang betul. Kita kerja bukan supaya dianggap sebagai pekerja teladan, profesional, mendapat penghargaan profesional ternama. Enggak ada lah. Bagi kita mah kerja terbaik amal soleh, kebaikan yang kita lakukan. Penghargaan enggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang kita terima dari Allah. Saudara mau dapat piagam penghargaan itu cuman kertas, piala cuman plastik, itu juga boleh jadi dibuatnya dari plastik bekas, dan bekas saudara lagi yang
muter. Udahlah, capek-capek, mending berbuat baik mah anteng saja. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Dimanapun pasti dilihat oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Khobirum bima ta'malun, Allah maha teliti. Sudah, mau di mana aja berbuat baik, mau di dalam batu. Sebetulnya saya juga nggak ngebayangin kita di dalam batu ya. Mau di perut bumi, dimanapun kebaikan pasti dilihat oleh Allah, pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kepada tukang dagang, para pedagang, bisnismen, jangan berbuat baik supaya laku. Berbuat baik supaya apa? Allah ridho, selesai. Jangan suka teknik berbuat baik. Kan ada tuh, jikalau saudara puas, jikalau saudara kecewa, beritahu kami. Jikalau saudara puas, posting, beritahu yang lain. Ikhlas ya. Udah, nggak apa-apa. Dia nggak ngeposting, nggak apa-apa. Duh, punten. Duh, saya suka nggak enak bicaranya. Harusnya sampaikan jangan ya. Ini buat Ajus ya. Pegang katanya. Thread. Terus diposting. Ini ada obat ini, pegang ya. Thread. Terus diposting seakan-akan sudah makan obat itu, terus jadi sehat. Tuh lihat sehat ya kan, ceramah kemana-mana karena makan ramuan ini. Ramuan apa? Sedang saya baru megang dan udah itu juga nggak saya makan. Oh, dosa. Jangan ngedagangin kiai ya. Aduh, itu berat buat ate. Gimana nanti kalau orang percaya, pegangin madu ini ya, masih ini buat pegangin thread. Tadinya saya pasang wajah, tapi takut di delete nanti. Itu kurang baik kalau menurut saya sih ya. Apalagi ya, maaf ya, bukan berarti kiai itu lebih dari yang lain. Tapi kalau ke siapapun lah gitu ya, suruh megang, kemudian ngasih 20 ribuan ya misal, dipotret, disebarkan, ini nggak baik, tidak adab ya, merendahkan bahkan mungkin, pokoknya kurang baik aja. Ngasih saja, kalau enggak ya nggak usah ngasih. Dan orang yang melihatnya juga bisa jadi berbalik. Oleh karena itulah, udahlah, kalau baik aja ya. Anak berbakti ke orang tua. Kenapa nak berbuat baik ke ibu bapak? Karena ini kan ibu bapak saya sudah melahirkan, ibu udah melahirkan saya, udah ngurus, ibu udah nyekolahin saya, bapak juga udah nyekolahin saya harus berbuat baik dong ke orang tua. Ini bagus, tapi ada kemungkinan tidak berpahala. Kenapa? Harusnya, kenapa kamu berbuat baik ke orang tua? Karena Allah memerintahkan. Saya ditakdirkan lahir dari ibu bapak
Allah menyuruh saya berbakti lillahi ta'ala. Karena kalau berbakti karena orang tua saja itu tidak akan kuat, karena orang tua tidak selamanya seideal yang kita harapkan. Benar? Giliran orang tuanya sikapnya tidak cocok, kita stop berbuat baiknya. Saya sudah berbuat baik tapi tetap saja ibu saya nggak menghargai, bapak saya juga tidak menghargai, ngapain, yang jelas saya udah berkorban tuh. Tapi kalau karena Allah, dinikmati berbuat baik kepada orang tua, bagaimanapun juga keadaan ibu bapaknya, tetap berbuat baik dengan harapan Allah ridho. Sama kalau di pesantren khidmat ke kiai, khidmat ke guru, banyak berkahnya. Pulang ceramah salam ke guru, karena banyak itu ghanimah ya, pampasan perang, oleh-oleh. Kalau berbuat baik ke guru, ingin dapat sesuatu dari gurunya berupa duniawi, nggak ikhlas, nggak jadi kebaikan. Mungkin dapat ilmu, mungkin dapat, tapi belum tentu dapat pahala dari Allah. Kenapa khidmat sama guru? Allah sudah menjadikan guru saya ini jadi ilmu. Saya berkhidmat ke guru sebagai syukur kepada Allah yang telah memilih guru menjadi jalan ilmu. Nggak ada kepikir ingin dapat sesuatu. Sudah. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim yang saya pahami, hadirin, tidak bisa bercampur keikhlasan dengan rasa senang dipuji, rasa senang disanjung, ingin dengan apa yang ada di tangan orang. Itu bagai tidak bisa bersatunya api dengan air. Coba air dan api disatukan, airnya banyak, apinya padam. Airnya sedikit, menguap, dibakar api. Benar? Tidak bisa kompak itu mereka. Jadi harus dilatih oleh kita. Jangan menikmati pujian, jangan menikmati sanjungan, dan jangan ngarep-ngarep apapun yang ada di tangan orang. Mudah-mudahan ini husnuzon ya. Ada seseorang yang kalau tiba-tiba jam 3 pagi atau setengah 3 ngirim WA mendoakan, ya Allah sayangi guruku ini, ampuni dan muliakan keluarganya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Besoknya sekali lagi. Nah, hari ketiga nih ya begitulah ya, karena berulang jadi sudah apal ya. Kalau jam 3 sudah nge-WA doa, maka hari ketiga pasti perlu sesuatu. Kalau itu kontrakan habis ya, begitulah ya. Tapi kalau udah lunas, hilang WA-nya, nanti akan kiriman doa baiknya itu 3 hari sebelum permintaan. Gak usah kayak gitu ya. Gimana kalau mau mendoakan sembunyi-sembunyi, lebih mustajab, justru mencurigakan. Kalau kita ujuk-ujuk doa, semoga akang dia takdirkan kaya raya sehingga punya sepeda banyak, lebih banyak dari sepeda yang ada sekarang. Karena sepedanya sudah banyak, semoga dilapangkan hatinya, diberikan kepada yang belum punya sepeda. Panjang udah doanya teh, ujungnya hayong sepeda. Jangan ngedagangin doa seperti itu, tidak bagus. Kalau mau doa, doa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau doa sembunyi-sembunyi, bagaimana dia jadi tahu? Dengerin hadirin, yang ngebulak-balik hati itu Allah.
Walaupun kita minta, kalau Allah tidak ngasih, enggak dapat itu. Kita tidak minta, Allah mau ngasih, pasti ketemu. Emang harus kita bicara ke orang supaya Allah memberi ke kita? Maksudnya ini pertanyaan hadirin. Tapi karena saya tidak boleh berharap dari makhluk, tapi sepi kayak gini teh kurang enak itu asa. Berarti kurang ikhlas. Sudahlah, kalau sudah ada greget di hati mau berbuat baik lewat kotak infak, ngodok saku, sudah mulai kan kresek kayak pas yang ketarik 100.000, pada rencananya cuma 10.000. Aduh, musibah ini. Jangan. Apalagi teman udah lihat, 100.000, dimasukin lagi kan menjadi aib ya. Ya Allah, Allah mah gitu-gitu amat. Nah itu teh yang narik itu teh izin Allah hadirin. Udah ya Allah mengandung, sudah masukin, uangnya juga uang Allah, dititipin ke kita supaya kita jadi kebaikan buat diri. Nih rumusnya ya, dengar. Sebetulnya yang tadi kita katakan bahwa kita berbuat baik itu, kita berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi sudah untung kita. Dan ingat ya, aslinya nih hadirin ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya adalah Allah yang berbuat baik kepada mereka, makhluk itu. Tapi kita dipilih oleh Allah jadi jalan sebagai apa? Ujian. Jadi ketika kita nyumbang ke anak yatim, aslinya Allah memberi rizki kepada anak yatim lewat kita sebagai ujian. Kalau kita yakin ini titipan Allah, udah selesai. Bu, makasih banyak ya Ibu, udah luar biasa nolong saya bisa jadi makan, bisa sekolah. Alhamdulillah, syukur ke Allah ya, Ibu cuma jadi jalan aja. Selesai. Bu, terima kasih, gitu dong ya. Ibu tuh nggak gampang ngasih sama kamu. Sebetulnya aslinya sih pengen beli tas, tapi jadi ngejajanin kamu harus soleh ya, jangan turas, nggak usah rewel. Sebetulnya Allah yang ngasih ke dia. Nih, Masjid Darut Tauhid, siapa yang membangun? Allah hadirin. Ini masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya lahir, sebelum saudara lahir, sebelum yang nyumbang itu lahir. Masa nggak ada catatannya? Sedang daun jatuh aja ada catatannya di Lauh Mahfuz. Udah beres ini. Ini bukan Agim yang ngebangun, naon ya. Bukan kita yang ngebangun, Allah membangun, dan sebagian itu hambanya dijadikan jalan. Itu intinya hadirin. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Makanya nggak usah pakai, bukan tidak boleh ya yang lain, tapi di Darut Tauhid tidak ada kan Masjid Al-Agim. Ya, tepuguh pisan. Yang ngebangun Allah, yang nebeng saya, kepilem jadi jalan aja udah untung luar biasa. Terima kasih sudah ikut majelis taklim di sini, hati saya jadi terbuka. Hai, saya emang nggak tahu cara ngebuka hati. Mau ngomong bener aja nggak gampang, ngebuka hati sendiri aja riut.
Saudara datang ke pengajian, hati jadi terbuka, jadi nyaman, itu udah pasti cuma satu penyebabnya, min fadli rabbik, hanya karena Allah saja. Terus gimana? Ya mungkin saudara sudah nolong orang, ya saudara sudah nolong kucing, atau saudara ngasih makan buaya. Salah hadirin ini akibat YouTube nih hadirin. Sudah ngasih makan orang, baik Bu Ayah, Pak Ayah, Nak Ayah, pokoknya kasih rezeki, alhamdulillah. Atau saudara mau naik angkot, mengalah, pas mau naik ada ibu-ibu, kursi cuman satu, turun, ibu silahkan aja ibu naik, tapi adek udah duluan, gak apa-apa Bu, saya masih ada yang harus dilakukan, jangan, gak apa-apa ibu aja duluan Bu, saya kan sebagai lelaki Islam harus mengalah, sedangkan gandeng cicing tong omong sebel. Jangan banyak, jangan memunahkan, ya ibu. Misalnya ini didramatisir, ada wanita hamil naik bis, kita lagi duduk berdiri, Pak kenapa bapak berdiri? Saya lelaki sejati, tolong semua yang ada di dalam bis perhatikan, ya ikhlas. Udah, kenapa? Ya saya sudah lama dari tadi pegel, duduk terus, silahkan aja, lebih meringankan beban hatinya. Hadirin, sudahlah, kalau mau bahagia itu cuman ada pada amal soleh, nggak ada lagi di yang lainnya, pada niat baik dan cara yang baik. Udah kesana aja fokus, kita belajar yang banyak, terutama ilmu agama, ilmu lainnya, supaya hati kita baik dan perbuatan kita baik. Udah selesai, hidup tuh cuman buat beramal soleh dengan dasar iman. Sudah, kita tunggu waktu kita meninggal, gak tahu kapan nih, berapa lama lagi. Gak ada ruginya berbuat baik dengan hati ikhlas. Kita bakal bahagia kok, beneran hadirin. Ada sebuah eksperimen katanya, ya bukan eksperimen, sebuah kejadian, memberi uang 5 juta dan memberi uang 5 juta untuk disedekahkan. Diberi 5 juta, alhamdulillah, seneng sekali, masukin tabungan, selesai. 5 juta dipecah jadi 50 ribuan, kemudian dibagikan. Lihat wajah orang bahagia itu berlipat-lipat, berarti 100 kali tuh. Lihat bahagia, belum lagi ditraktirkan, orang makan, aduh terima kasih, boleh saya bawa buat istri dan anak saya karena mereka belum makan. Saya sudah 1 minggu tuh hanya 3 kali makan nasi, kata seorang ojek, padahal cuma baru sekarang nih, minggu ini saya makan nasi, alhamdulillah dapat ayam sebesar ini, dinikmati sekali. Yang tadi 5 juta masuk tabungan, selesai tuh, udah nggak bisa digimana-gimanin lagi, ya sudah masuk dan cuma ada catatan. Tapi yang 5 juta dibagikan bertubi-tubi kebahagiaan itu. Bahagia itu memang bukan mengumpulkan, bahagia itu dengan membagikan. Bahagia itu sederhana. Jadilah orang yang baik, menyebarkan kebaikan, merindukan orang lain jadi baik. Semuanya lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah, mohon doa. Insyaallah hari Sabtu berangkat umroh ke Tanah Suci. Alhamdulillah, kangen, dicas di sana. Banyak melihat orang soleh, auranya, aura masjid yang selalu dipakai kebaikan. Masya Allah, harus dicas. Mudah-mudahan ada hikmahnya nanti kembali ke tanah air, ya. Kalau tidak di sini, bukan berarti saudara tidak harus datang. Boleh jadi pemateri yang nanti mengisi jauh lebih manfaat. Kalau saudara ikhlas belajar, tidak harus dari seseorang saja.
Allah ngasih ilmu lewat siapapun. Insya Allah kalau ada umur tanggal 25 tanggal berapa sih? 27 kajian kembali ke tanah air ya 27 kalau masih hidup. Kalau sudah tidak hidup berarti ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Maafkan AA ya, dimaafkan, usahakan dimaafkan hadirinnya ini, dimaafkan, maafkan ya. I need your maaf. Terima kasih. Apa? Biasa yang minta-minta, minta dibacakan. Nah ini kan biasa ya kan. Silakan teman-teman, kita akan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil bersedekah. Allah Maha melihat ya. Fadl. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, alhamdulillah ya arhamar rahimin. Allahumma ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, ya Hanan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha baik, ampuni kami ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalan. Ya Allah, ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa kami kepada orang tua ya Allah, kepada ibu, kepada ayah. Jangan biarkan kami termasuk anak durhaka. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bahagiakan orang tua kami ya Allah di dunia ini, di kuburnya kelak, di akhirat nanti. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Ampuni dan sayangi guru kami ya Allah, yang membuat jadi jalan kami mengenal jalan-Mu. Berkahi kehidupannya, muliakan keluarga dan keturunannya. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang tahu khidmat kepada guru, yang tahu bakti kepada orang tua. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Sempurnakan ganjarannya ya Allah, muliakan dunia akhiratnya. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Ampuni. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah, ampuni dosanya. Kami benar-benar tidak akan menuntut di akhirat nanti. Jadikan sisa umurnya jadi orang yang terpelihara dari zalim terhadap siapapun. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar hanya menjadi hamba-Mu. Jangan biarkan duniawi ini nampak indah, menyilaukan dan memperbudak kami ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang menjadikan kami dekat dengan-Mu, dunia yang halal barokah, yang hidup kami bisa manfaat bagi makhluk-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan, dari syahwat yang membuat kami terjerumus dalam maksiat, dari amarah yang membuat kami berbuat zalim. Lindungi kami dari semua nafsu yang menggelincirkan. Ya Rabb, jadikan sisa umur ini, jadikan ahli
aku yakin padamu. Ahli ibadah yang ikhlas, yang khusyuk. Jadikan sepanjang waktu kami menjadi amal soleh kami. Jadikan hari-hari kami hari-hari yang selalu ingat padamu. Hari-hari selalu bersamamu. Bimbing agar kami hanya melakukan yang Engkau sukai, ya Allah. Cegahlah kami dari perbuatan apapun yang Engkau tidak suka. Jangan biarkan hati ini berharap, ya Allah, selain hanya harap darimu. Ya Rabb, hujamkan di hati kami cinta yang selalu membara, cinta kepadamu, ya Allah. Dan karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu menggebu, rindu ingin bisa berjumpa denganmu, ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang selalu membara di hati ini selain rindu padamu. Cintakan hati ini pun kepada Rasul, ya Allah. Dan jadikan kami menjadi hamba yang selalu menantikan perjumpaan dengan Rasul-Mu kelak. Rabbana, jadikan tempat ini salah satu tempat berkumpulnya orang-orang yang merindukan-Mu, salah satu tempat yang Kau ridhoi. Balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami, ya Allah. Berkahi lingkungan kami, berkahi negeri kami ini, ya Allah. Titipkan kepada kami para pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Kau ridhoi. Hanya Engkau pemilik penentu segalanya. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Kecukupi yang sedang kekurangan, ya Goni. Berikan lunasi hutang-hutang yang memiliki hutang, ya Rojak. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, rumah tangga sakinah, keturunan yang mendambakannya, keturunan yang soleh-solehah. Beri jalan keluar, ya Allah, yang sedang dihimpit masalah. Berikan pekerjaan yang barokah, undang ke Baitullah, karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun juga, ya. Alhamdulillah. Selamat jalan, selamat tinggal. Makasih ya. Pulang malam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat, dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini bentukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna, dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat.
Dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, andai tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khair.